Beberapa tahun yang lalu terjadi momen yang cukup mencengangkan di anime Boruto. Pasalnya Kurama alias Kyuubi yang berada di dalam tubuh Naruto Uzumaki tewas. Hal ini terjadi setelah Kurama mengorbankan nyawanya agar Naruto bisa menggunakan Byron Mode buat mengalahkan Ishiki Otsutsuki. Cara kematian Kurama di momen tersebut pun membuat ia dianggap mustahil untuk bisa kembali lagi. Namun lewat chapter ke-9 manga Boruto to Blue Vortex, Kurama secara mengejutkan kembali lagi. Hal yang lebih mengejutkan, Kurama muncul di dalam tubuh Himawari Uzumaki yang otomatis membuat anak kedua Naruto tersebut jadi Jinchuriki terbaru dari sang Kyuubi. Yang jadi pertanyaan, kenapa Kurama bisa hidup kembali? Rama punya kemampuan spesial untuk reinkarnasi ketimbang biju lainnya. Sekedar mengingatkan seluruh biju sebenarnya nggak bisa benar-benar mati secara logika. Soalnya biju merupakan perwujudan dari cakra. Jadi seandainya para biju tewas dibunuh atau Jinchuriki mereka meninggal, mereka akan langsung bereinkarnasi kembali hanya berselang beberapa jam, hari, atau minggu di suatu tempat yang tertentu. Sebab cakra mereka masih tersisa di dunia. Namun, kasus kematian Kurama sebenarnya berbeda dari aturan reinkarnasi biju pada umumnya. Sebab Kurama tewas akibat mengorbankan seluruh cakranya sebagai bahan bakar untuk menciptakan energi baru yang kemudian digunakan oleh Naruto saat memakai Byron Mode. Jadi secara logika cakra Kurama habis total, sehingga tidak bisa reinkarnasi karena tidak ada cakra yang tersisa. Terlepas dari hal tersebut, ada teori kalau sebagai biju dengan jumlah ekor yang banyak, Kurama memiliki kemampuan yang berbeda dan spesial ketimbang biju pada umumnya. Teori ini diperkuat dengan berbagai kejanggalan dari momen kembalinya Kurama jika dibandingkan dengan biju lain. Kurama bereinkarnasi dalam tubuh Himawari, bukan di tempat pada dunia nyata seperti yang terjadi pada Isobo alias monster ekor 3. Lalu Kurama juga terlahir dalam wujud mungil, bukan dalam wujud raksasanya, seperti yang dialami oleh Isobo ketika reinkarnasi. Oh iya, momen Kurama terlahir kembali juga terungkap 3 tahun setelah ia tewas, bukan dalam jangka waktu pendek seperti biju lainnya. Hal ini yang membuat Kurama seolah memiliki treatment yang terasa lebih spesial ketimbang biju pada umumnya. Apalagi kalau melihat mode cakra Kurama yang digunakan oleh Naruto yang memiliki wujud berbeda ketimbang Jinchuriki lain ketika memakai mode dari biju masing-masing. Makanya nggak heran seandainya cara reinkarnasi Kurama juga berbeda. Terus teori yang kedua, cakra Kurama menurun ke Himawari dari tubuh Naruto sejak lahir. Sebagian cakra Kurama sudah ada yang mengalir dari tubuh Naruto ke Himawari sejak sang anak lahir. Hal ini bisa dilihat dari adanya kumis rubah di wajah Himawari, layaknya Naruto ketika dilahirkan oleh Kushina yang saat itu masih jadi Jinchuriki Kurama. Jadi cakra Kurama enggak sepenuhnya hilang dari bumi, melainkan masih tersisa sebagian di tubuh Himawari. Nah, sebagian cakra yang tersisa di dalam tubuh Himawari tersebut kemudian secara perlahan membentuk wujud baru Kurama setelah kematiannya. Hal ini kemudian membuat Kurama pada akhirnya seolah terlahir kembali di dalam tubuh Himawari. Namun, jika menggunakan teori ini, seharusnya Himawari bukan satu-satunya yang memiliki cakra Kurama dalam tubuhnya. Sebab selain Himawari, ada juga Boruto yang merupakan anak pertamanya Naruto. Jadi, seharusnya sebagian cakra Kurama juga ada di tubuh Boruto. Kalau emang benar, Boruto adalah keturunan Naruto. Lanjut teori ketiga. Kurama memindahkan sebagian cakranya ke tubuh Himawari sebelum bertarung dengan Ishiki sebagai rencana cadangan. Meski berwujud monster, Kurama bisa dibilang adalah makhluk yang cerdas dan bahkan bisa dibilang lebih cerdas dari Naruto. Nah, bisa jadi sebelum bertarung dengan Ishiki Otsutsuki, Kurama terpikir rencana cadangan seandainya ia tidak bisa selamat dari pertarungan tersebut. Rencana cadangan tersebut adalah memindahkan sebagian dari cakranya ke tubuh Himawari. Dengan begitu, cakra Kurama masih akan tersisa di dunia dan bisa terlahir kembali ketika ia gagal bertahan hidup usai bertarung melawan Ishiki. Kurama pun kemungkinan memiliki alasan khusus mengapa ia lebih memilih Himawari sebagai wadah buat cakranya ketimbang Boruto, sebab di dalam tubuh Boruto sudah ada sosok Momoshiki Otsutsuki yang bisa menimbulkan masalah seandainya ia memilih untuk bereinkarnasi di tubuh Boruto. Nah, itulah sejumlah teori terkait mengapa Kurama bisa hidup kembali. Manakah yang menurut kalian paling masuk akal? Tulis jawabanmu di kolom komentar.